kamu yang katak tadi, benar ya? Ternyata benar mas, ini sosok dari katak tadi mas. Ya, kamu kok menjelma jadi katak ya? Kenapa? Oh ya 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 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, bertemu lagi dengan saya Rahman. Dan malam kali ini kita akan ya tepat ya mas berada di area pemakaman ya mas ya. Tapi tepatnya di petilasan ya mas ya. Ada salah satu petilasan salah satu kiai karismatik nyentrik ya mas ya. Ya dulunya sangat berani melawan yang para orang-orang yang menentang ajaran Islam mas ya. Dan kiai itu dikatakan sangat nyeleneh mas. Jadi di kalangan orang biasa itu sering perilakunya itu di luar nalar mas, begitu ya. Kita tepatnya ada di sebuah petilasan sebelah sana mas. Nanti mungkin kita akan nanjak ke sana ya mas ya, karena ini gerbangnya juga sangat megah sekali. Ada gerbang gaibnya juga mas ternyata. Nanti kita akan ya, siapa tahu kita akan menjumpai sosok dari kiai tersebut mas. Ya, mari kita langsung saja mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Ya mas, suasana malam kali ini sangat sunyi sekali ya mas ya, beda dengan malam-malam kemarin ya mas ya. Ya kemarin sempat dingin sekali cuacanya pemirsa, dan sekarang malah nggak ada seperti angin pun, sangat sunyi sekali mungkin. Mari mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kita akan nanjak ya mas ya, hati-hati ya mas ya, takutnya jalannya agak licin mas. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi apaan Gus? Astagfirullahaladzim. Tenang mas, ini seperti ada yang mau menyelinap masuk gerbang mas. Soalnya depan sini mas, gerbangnya sangat dijaga ketat. Dan di sekitar kita tadi sebenarnya banyak makhluk yang ingin menyelinap masuk mas. Jadi sangat berkeliaran mas, makanya kita harus hati-hati mas. Dan saya juga lagi mencari tahu, siapa tuh ada yang penjaganya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mas, masuk mas. Kita sudah diperbolehkan masuk oleh penjaganya ya mas ya. Assalamualaikum. 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 Ini dulunya batu ya mas ya, terus sama ya mungkin penjaganya itu dibuat jalanan seperti ini. Tapi hanya orang-orang tertentu mas yang mungkin berani lewat sini mas, karena jalannya ekstrim sekali mas. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ada apa mas? Itu Gus, bulannya tuh. Iya mas, ini masih mungkin setengah bulan ya mas ya, pertengahan bulan. Dan masih setengah bulan ya mas ya mungkin, atau masih seperempatnya. Astagfirullahaladzim. Mas, di sebelah sana juga. Astagfirullahaladzim. Ini mas, kita jangan salahkan katak ini ya mas ya, karena sosok dari itu bisa juga menjelma dari menjadi seekor katak ya mas ya. Coba kita
Assalamualaikum. Mas, ternyata benar mas, dugaan saya. Katak ini bukan sembarang katak mas. Iya, ya. Assalamualaikum. Iya, iya, iya benar. Ya saya berniat kesini untuk bersilaturahmi dan ya yang kedua kita bersama tim ingin mengetahui ya petilasan dari gurumu itu. Iya, ya pasti saya akan menjaga adabnya. Kita harus diwajibkan menjaga adab mas di sini mas. Jadi jangan sampai kita mungkin meludah sembarangan atau kencing sembarangan ya mas ya. Iya. Iya, alhamdulillah guru-guru kami di Padepokan juga sehat ya mas ya. Iya. Iya. Oh, ada di sebuah gubuk itu. Oh iya. Mas ternyata itu kiai itu dulunya juga karena sukanya bertapa di tempat sepi ya mas, mungkin di pegunungan dan di tempat sepi seperti ini ya mas ya. Astagfirullah. Kataknya kalau dipegang lari nggak ya Gus? Ini belum tahu mas, karena takutnya bisa langsung menjelma ya mas ya. Atau kita mungkin wujudkan ya mas ya, sosok dari katak ini ya mas ya. Ya bisa Gus. Bismillah. La wala quwata illa billahil aliyyil azim. Haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Allah. Bantu doa mas. Ya Gus. Semoga kita bisa mewujudkan sosok dari katak ini mas. Allah. Astagfirullah. Kataknya hilang Gus. Astagfirullah mas. Hilang mas. Iya Gus. Astagfirullah. Berarti bener mas, katak ini bukan sembarang katak mas. Dan Astagfirullah. mungkin dari penjaga gerbang ini ya mas ya. Astagfirullah. Mas, di depan seperti kayak ada suara Suara apa Gus? sangat Gus. ramai sekali mas. Ternyata di depan sana mas. Mari kita mendekat mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada apa mas? Kaget saya Gus. Ya, ini sudah menghilang ya mas ya kataknya. Dan astagfirullah, di depan sangat ramai sekali mas. Ramai maksudnya ada apa Gus? Kayak seperti kayak pasar mas, tapi bukan pasar mas. Mendekat mas. Astagfirullahaladzim. 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 Itu di sana ada gubuk petilasannya mas ya, di sebelah sana ya. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Itu mas, kayak seperti makhluk apa itu mas? Sebelah mana Gus? Itu mas, memakai baju batik mas. Sebelah sana mas. Mari, mas. Oh iya Gus. Orang jangan orang. Astagfirullahaladzim. Ini bukan orang mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin dari sosok katak tadi mas ya. Bisa jadi Gus. Astagfirullah, kita coba tanya ini mas ya. Assalamualaikum. Oh kamu yang katak tadi, benar ya? Ternyata benar mas, ini sosok dari katak tadi mas. Ya, kamu kok menjelma jadi katak ya? Kenapa? Oh ya. Ya kami, ya tadi yang saya katakan, tujuan kami bukan untuk mengganggu. Ya
situasi di sini ya. Saya cuman ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dulunya ya, dan ya saling mengkaji lah intinya ya. Kita juga masih bodoh ya mas ya, masih kurang ilmu, dan ya niat kami napak tilas intinya begitu. Ya barangkali dia tahu tentang sosok, tentang kiai itu. Iya, iya, ya boleh kamu ceritakan dulunya Kiai Nyentrik itu bagaimana ceritanya dulu? Oh iya iya iya. Ya, ternyata mas Kiai itu dulunya di kalangan masyarakat ya, itu terkenalnya seperti orang gila mas. Tapi aslinya, jadi sejatinya uh, itu derajatnya tinggi mas di kalangan mungkin para alim ulama ya mas ya. Dikatakan Kiai itu jadab ya mas, jadi akalnya itu di luar nalar mas. Tapi sejatinya itu akalnya mungkin hatinya itu sampai langsung, bisa jadi langsung ke Allah Subhanahu wa taala mas. Jadi urusannya itu bukan dengan manusia lagi. Jadi kehidupan di dunia itu langsung nyambung ke Allah mas, begitu. Iya. Oh iya iya iya. Ya mungkin ada salah satu amalan apa itu, mungkin kita bisa ya mencontoh beliau, ya meneladani perbuatan beliau, agar kita sebagai masyarakat ya selalu ya menjaga ya mas ya. Ya ada apa aja, mungkin salah satu keistiqomahan beliau dulunya. Oh iya 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 iya. Ya mas, ternyata dulunya kayak itu juga mengistiqomahkan mas sholat fardu mas. Ya tepatnya yang paling membebankan mas, mungkin bebannya paling berat mas, tapi bukan beban pikiran ya, tapi ini beban pahala mas. Jadi itu sholat sebelum masuk waktu subuh mas, tapi bukan sholat di sepertiga malam mas. Jadi itu sholat qobla subuh mas. Jadi barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh terlaksana, maka orang itu akan mendapatkan dunia seisinya mas. Ya begitu. Iya. Iya masya Allah. Ya emang banyak sekarang orang kalangan zaman sekarang itu mensepelekan sholat. Iya sangat banyak sekali, dan ya alhamdulillah saya juga masih bisa berusaha untuk melakukan sholat, walaupun itu kadang di rumah sendirian, ya kadang pun ya berusaha berjamaah ya mas ya. Karena mirsa sholat berjamaah itu pahalanya itu dibandingkan satu apabila dilaksanakan sendirian itu derajatnya 1 ya mas ya. Tapi apabila dilaksanakan berjamaah itu 27 derajat ya mas ya, gitu ya. Ya emang. Ya, lalu apalagi selain sholat itu? Oh iya, iya pasti tentunya sholawat ya. Ya karena sholawat itu ya kita sebagai umat manusia ya, apalagi kalangan muslim, pastinya kita mempunyai ya panutan seorang nabi yang sangat masya Allah istimewa sekali ya mas ya. Ya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ya tentunya kita harus mas, diharuskan ya
selalu bersolawat kepada beliau ya mas, karena kita sebagai umat yang masih mungkin sangat rendah sekali ilmunya mas ya, tanpa beliau kita pasti tidak tahu apa-apa mas, dan tanpa guru-guru kita juga mas, kita mungkin tidak bisa mengenal siapa itu Nabi Muhammad mas. Iya, iya, kita ya pastinya kita selalu mendawamkan sholawat dimanapun kita berada. Kita harus selalu berusaha ya mas ya, karena ini zaman sudah akhir mas, dan barang siapa yang bersolawat, insya Allah mas, nanti sebelum semuanya itu masuk surga ataupun masuk neraka, pasti siapa yang melakukan bacaan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad pasti akan dicari mas, karena tergolong, insya Allah kita yang melakukan bacaan sholawat kita tergolong umatnya ya mas, dan kelak itu mendapat syafaat di yaumil akhir ya mas ya. Iya, Masya Allah. Terus selain sholawat apa lagi yang gurumu itu lakukan? Bersedekah. Oh iya iya iya. Oh iya, bersedekah tanpa diketahui orang-orang lain ya. Iya. Oh iya. Iya. Ya emang ya sekarang ya mas ya, banyak sekali orang yang bersedekah ya mas ya, tapi kelihatannya seperti ingin dipublikasikan ya mas ya. Ya jadi niat kita sebenarnya baik, tapi kita publikasikan mungkin di media sosial ya mas ya. Ya kelihatannya kita baik, tapi mesti para netizen itu melihatnya kita sebagai gimmick saja ya mas ya. Ya itu sangat banyak sekali mas kejadian seperti itu, dan beliau mengatakan dulu Kiai Nyentrik itu melakukan sedekah itu tanpa sepengetahuan warganya mas. Jadi kita tahu-tahu ke rumah salah seorang fakir miskin ya, terus memberikan sesuatu tanpa sepengetahuan orang mas. Tapi kalau zaman sekarang itu ingin memberikan mungkin 10.000 ya mas ya, oleh sama pengemis itu di video ya mas ya, diviralkan begitu, dan itu mengurangi ya mungkin dari sedekah itu mas. Jadi sedekah itu kurang barokah ya. Iya ya, mungkin ya tiga itu yang ya ya pasti insya Allah kita akan bantu sebarkan ilmu ini, semoga masyarakat kita ya selalu terjaga dari mara bahaya ini ya. Ya mungkin ya, terima kasih ya, titip salam buat gurumu ya dari kita dan tim, semoga ya minta barokahnya ya. Ya ya, amin 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 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, alhamdulillah 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 ya mas, sudah terkuak juga ya mas ya. Ternyata Atak tadi itu ternyata itu yang menjaga gerbang itu mas. Ya untung saja tadi tidak keinjak ya mas ya. Kalau keinjak mungkin waduh kita bahaya mas, menginjak penjaga gerbang itu mas. Dan alhamdulillah kita mendapat sedikit ilmu dari beliau, dari gurunya ya, keistiqomahan dari Kiai Nyentrik itu. Yang pertama tadi untuk selalu menjaga sholat kita mas, sholat 5 waktu kita. Ya barang siapa yang ya menjaga sholatnya, ibaratnya itu menjaga tiangnya ya mas ya, karena rukun Islam itu ada 5 ya mas ya, dan salah satunya sholat itu. Dan yang kedua itu selalu mendapatkan sholawat mas, dan sholawat itu sangat
intinya berpengaruh dalam kehidupan kita tentunya. Dan yang ketiga itu bersedekah ya mas ya, bersedekah walaupun ya mungkin 1.000 2.000, dan yang paling mudah itu sedekah senyum ya mas kepada sesama manusia ya mas ya. Sesama saudara. Iya, sesama saudara intinya ya. Kalau ketika ini kita bisa lakukan salah satunya, insya Allah hidup kita akan ya mungkin jauh dari mara bahaya mas ya, dan dijauhkan dari tolak bala ya mas ya. Ya mungkin sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mas.